Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 5 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 19 sampai 21 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 26. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah tidak pernah berbohong.
Tuhan melalui para nabi mengajak manusia untuk bertobat. Ada yang bertobat, tetapi ada juga yang tetap bertahan pada sikapnya. Meskipun demikian, Allah tidak segera menghukum manusia. Karena cintanya, Allah berjanji menyelamatkan manusia. Nabi Yesaya mengatakan, "Hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tuhan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab." Yesaya menyampaikan sifat khas Allah, yaitu kasih yang diberikan kepada orang yang bertobat dan memohon pengampunan daripadanya. Janji Allah itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, sekaligus menghadirkan kasih Allah melalui kata-kata dan perbuatannya yang baik. Saudara-saudariku terkasih, agar kasih Allah mewarnai segenap bangsa dan setiap orang, Yesus melibatkan 12 orang yang disebut rasul. Inilah kelompok inti yang dibentuk oleh Yesus. Ia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian ia mengutus mereka ke pelbagai tempat. Yesus berpesan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Artinya, para rasul diminta untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan bukan mencari untung untuk diri sendiri. Pesan pewartaan ini ialah, yang pertama, percaya dan setia kepada Yesus, karena bersama Yesus kita bisa mengalami kasih dan keselamatan dari Allah Bapa. Yang kedua, sebagaimana para murid diundang Yesus untuk menjadi pewarta kasih-Nya, kita pun diundang untuk mengambil bagian dalam menyebarkan kasih Allah itu kepada dunia, terutama kepada mereka di sekitar kita, lewat perbuatan baik kita dan pelayanan kasih kita bagi mereka, terutama pada saat-saat di mana kehadiran dan pertolongan kita sangat dibutuhkan. Semoga demikian. Amin.